Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas 01 Sake 003 Akuntansi Reguler C ingin menyampaikan materi pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen Bapak I Gede Adi Indrawan mengenai pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sally Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 211011250422 yang akan ditemani oleh teman-teman saya. Halo, nama saya Eci dengan nomor induk 211011250408. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairuni dengan NIM 211011250334. Saya Ine Clara Cynthia dengan nomor induk mahasiswa 211011250412. Perkenalkan, nama saya Lini Srina Hadira, nomor NIM 211011250380. Saya dengan Ahmad Suhardi dengan nomor NIM 211011250356. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian A, pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oligos polein yang memiliki arti beberapa penjual atau yang menjual sedikit. Yang dimaksud oleh beberapa penjual di sini yaitu penawaran terhadap satu jenis barang yang hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan saja, yaitu paling sedikit 2 perusahaan, bahkan 10-15 perusahaan paling banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pasar oligopoli yang mana berisi beberapa penjual atau produsen yang jumlahnya tidak terlalu banyak, namun mempunyai jumlah pembeli atau konsumennya relatif banyak. Karena itulah pasar ini digolongkan sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna. B. Faktor terbentuknya pasar oligopoli. 1. Adanya efisiensi skala besar. Di dalam kehidupannya nyata, perusahaan yang menekuni usahanya dalam bidang industri, kertas, semen, mobil, pupuk, mesin pada umumnya mereka mempunyai struktur oligopoli. Dalam hal ini, keberadaan teknologi yang padat modal yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi barang tertentu, di mana efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru akan tercapai apabila output diproduksi dengan skala yang sangat besar. Hal inilah yang menjadi suatu kendala pada perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar, sehingga nantinya tidak mengherankan apabila hanya terdapat sedikit produsen dalam suatu pasar oligopoli. Kedua, kompleksitas manajemen. Berbeda dengan struktur pasar lainnya, pasar oligopoli ini ditandai dengan persaingan harga dan juga persaingan non-harga. Di samping itu, perusahaan harus dengan cermat dan teliti dalam memperhitungkan keputusan mereka supaya nantinya keputusan tersebut tidak memunculkan reaksi yang dapat merugikan dari pesaing. Hal ini terjadi dikarenakan kemampuan dalam hal keuangan saja tidaklah cukup sebagai modal utama bisa bertahan dalam pasar. Yang sangat diperlukan di sini adalah perusahaan tersebut harus memiliki kemampuan dalam hal manajemen yang baik, bertujuan supaya perusahaan bisa bertahan dalam pasar yang tingkat pesaingnya lebih kompleks. Akan tetapi perusahaan yang mempunyai kemampuan manajemen tidak banyak, sehingga tidak banyak pula perusahaan yang mampu bertahan di dalam pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli sebagai berikut. 1. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. 2. Produknya bersifat homogen. Maksudnya di sini adalah perusahaan biasanya hanya akan memproduksi satu produk saja. Artinya produk satu dengan produk yang lainnya bisa saling menggantikan. Contohnya terdapat pada industri ponsel pintar. Lalu yang ketiga yaitu kompetisi non-harga. Untuk mencapai kondisi yang optimal, maka perusahaan dalam pasar tidak hanya melakukan persaingan harga tetapi juga persaingan non-harga, seperti meningkatkan mutu pelayanan atau menciptakan citra yang baik bagi perusahaan dan juga merek. Yang keempat adalah pengambilan keputusan antara perusahaan sangat mempengaruhi.
Contoh di sini yaitu seperti pada saat penjual satu menurunkan harga atau memberikan diskon, maka penjual lain akan melakukan reaksi, yaitu dengan melakukan hal yang sama. Nah, akibat dari aksi dan reaksi antara perusahaan atau penjual inilah yang mengakibatkan bentuk kurva permintaan pada pasar oligopoli adalah kurva patah. Hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Ada dua jenis hubungan di antara perusahaan dalam pasar oligopoli, yaitu yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan, dan yang kedua, oligopoli tanpa kesepakatan. Yang pertama, dengan adanya kesepakatan di antara perusahaan di dalam suatu pasar oligopoli, biasanya kesepakatan mengenai harga yang akan dipasarkan dan juga jumlah produk yang akan diproduksi, atau yang disebut juga kolusi atau kartel. Hal ini bertujuan supaya mereka dapat menghindari perang harga yang dimana nantinya hanya akan menyebabkan kerugian di dalam perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, oligopoli tanpa kesepakatan. Dengan adanya persaingan di antara perusahaan dalam pasar oligopoli, biasanya berupa adanya perbedaan harga dan juga jumlah produk yang akan diproduksi. Hal ini dapat saling berhubungan dengan positif dan timbal balik. Dilakukan dalam upaya untuk memperoleh jumlah pembeli yang lebih besar dari sebelumnya dan juga dari para pesaingnya. Jenis pasar oligopoli. Secara umum, pasar oligopoli memiliki dua jenis, yaitu satu, oligopoli murni. Oligopoli murni yaitu pasar murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variannya banyak atau beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Oligopoli juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya juga ikut akan melakukan hal yang sama. Misalnya, air mineral. 2. Oligopoli diferensiasi, yaitu pasar terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual harga homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan pada produsen yang lainnya, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sedikitpun hingga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lainnya masih sama, misalnya sepeda motor dan laptop. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama yaitu di dalam pasar oligopoli memberikan kebebasan bagi para konsumen untuk membeli atau memilih. Yang kedua, di dalam pasar oligopoli dapat melakukan penelitian dan juga adanya pengembangan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, di dalam pasar oligopoli sangat memperhatikan kepuasan dari konsumennya karena ada persaingan di antara para penjual di pasar. Yang keempat, di dalam pasar oligopoli ada penerapan teknologi yang baru. Kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu adanya pasar oligopoli justru bisa menciptakan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di antara satu penjual dengan yang lain. Yang kedua, dapat mendorong munculnya inflasi apabila harga yang stabil dan terlalu tinggi. Yang ketiga, dapat menimbulkan adanya pemborosan terhadap biaya produksi apabila adanya kerjasama di antara para oligopolis dikarenakan semangat mereka untuk bersaing berkurang. Dan yang selanjutnya itu dapat menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pembeli dan juga pemilih dari faktor produksi. Dan yang selanjutnya yaitu pasar oligopoli sangat susah sekali untuk dimasuki oleh perusahaan-perusahaan yang baru muncul. Dan yang terakhir, pasar oligopoli akhirnya justru bisa berkembang menjadi monopoli. Beberapa hal yang mungkin terjadi pada pasar oligopoli terkait dengan harga yang berlaku dan jumlah produksi yang dihasilkan relatif sama, yaitu yang pertama, apabila ada satu perusahaan yang mencoba untuk menambah jumlah produksi dengan tujuan supaya harga jual produk tersebut lebih murah dibanding pesaingnya, maka langkah ini biasanya langsung diikuti pesaingnya dengan cara menurunkan harga jual dari produk terkait. Yang kedua, apabila ada satu perusahaan yang mulai menurunkan harga jual produknya tanpa menambah jumlah
bertujuan supaya bisa menguasai pangsa pasar, maka langkah tersebut langsung diikuti oleh perusahaan lainnya. Respon tersebut dapat berupa langsung menurunkan harga barangnya atau juga dengan menjual lebih banyak produknya di pasar untuk menurunkan harga produk tersebut. Dan yang ketiga, apabila ada satu perusahaan yang menaikkan harga jual produknya, baik dengan cara langsung menurunkan harga atau dengan cara lain yaitu mengurangi jumlah produksinya, maka perusahaan lain justru tidak akan mengikutinya. Dari beberapa penjelasan di slide sebelumnya, maka permintaan konsumen yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan yang ada di pasar oligopoli ialah kurva patah, seperti pada kurva berikut ini. Berdasarkan kurva di atas, dapat diketahui bahwa titik A, harga dan jumlah awal Rp7 dan 10 unit, kurva yang dihadapi oleh produsen bila produsen tidak ikut bereaksi terhadap tindakannya, ditunjukkan oleh kurva D besar hingga D besar. Namun, jika produsen lain ikut bereaksi terhadap tindakannya, maka yang ditunjukkan adalah kurva D kecil hingga D kecil. Dapat dilihat bahwa kurva D besar hingga D besar sifatnya lebih datar atau lebih elastis. Hal ini dapat disebabkan karena apabila produsen yang bersangkutan menurunkan harganya, misalkan dari contoh kurva di atas Rp7 menjadi Rp5, sedangkan produsen lain justru tidak menurunkan harganya, maka dimungkinkan produsen yang bersangkutan bisa menarik konsumen dari produsen yang lain untuk membeli barang yang dijual. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan barang yang dijual dari 10 unit menjadi 14 unit. Akan tetapi, bila produsen yang lain juga ikut bereaksi atau produsen lain ikut menurunkan harga, maka jumlah yang bisa ditarik dari produsen lainnya lebih sedikit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.